Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang selalu sibuk dengan langkah cepat para pelanggannya dan aroma kopi yang menggoda di setiap sudut jalan, Bu Sinta menjalani hari-harinya dengan ketulusan dan kehangatan yang terpancar dari senyum lembutnya. Sebagai seorang bidan yang berdedikasi, ia tidak hanya membantu melahirkan kehidupan baru, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi para ibu dan keluarga yang tengah bergulat dengan berbagai masalah. Meski tampak tegar di mata masyarakat, di balik kesibukan itu tersimpan sebuah kerinduan yang mendalam, sebuah keinginan untuk menemukan cinta sejati yang mampu melengkapi kekosongan di dalam hatinya. Setiap pagi, saat embun masih menempel di ujung dedaunan dan sinar matahari perlahan menyelinap ke celah-celah jendela rumah sederhana di pinggiran Bandung, Bu Sinta sudah bangun dengan semangat yang sama, meski seringkali ia menyembunyikan rasa sepi yang tak terungkapkan di balik ramahannya. Di sela-sela kesibukannya di klinik bersalin, Bu Sinta kerap menyempatkan diri untuk mengakses dunia maya melalui ponselnya. Di dunia virtual itu, ia menemukan pelipur lara yang selama ini mengisi kekosongan di dalam jiwa. Suatu malam yang dingin, ketika hujan turun rintik-rintik dan suara tetesan air mengiringi keheningan malam, Bu Sinta menemukan sebuah profil yang menarik di salah satu jejaring sosial. Profil itu dimiliki oleh seorang pria bernama Arif, yang dengan kata-kata manis dan pesan-pesan penuh perhatian, berhasil mengusik ketenangan hatinya. Pesan demi pesan yang ia terima seolah menghapus rasa kesepian yang selama ini menjeratnya, dan dengan lambat lahan, hati Bu Sinta mulai terbuka untuk merasakan sesuatu yang baru. Malam demi malam, percakapan antara Bu Sinta dan Arif semakin mendalam. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang suka dan duka yang pernah mereka alami, dan tentang impian-impian yang selama ini tersembunyi di balik topeng kegetiran masa lalu. Arif, dengan keahliannya merangkai kata, mampu membuat Bu Sinta merasa dimengerti, seakan setiap kalimat yang terucap adalah cermin bagi kerinduannya yang tak terungkapkan. Ia bercerita tentang kehidupannya yang penuh liku, tentang kesendirian yang kadang menyapa di malam-malam sepi, dan tentang harapan yang perlahan mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Bu Sinta, yang selama ini lebih banyak memberi dan merawat orang lain, mulai menemukan kehangatan dalam setiap kata Arif, dan tanpa disadari, ia mulai menyematkan harapan bahwa mungkin, di balik layar ponsel itu, tersembunyi seseorang yang bisa mencintainya apa adanya. Namun, seiring dengan tumbuhnya keintiman dalam percakapan mereka, muncul permintaan yang membuat hati Bu Sinta bergemuruh dengan kecemasan. Suatu malam, ketika percakapan mereka sudah melewati batas formalitas, Arif dengan lembut namun tegas meminta sesuatu yang sulit untuk diterima. Ia menginginkan sebuah video pribadi dari Bu Sinta, sebuah rekaman yang menampilkan dirinya tanpa busana lengkap, sesuatu yang sangat intim dan pribadi. Di sisi lain, di benak Bu Sinta, ada keraguan yang bersarang. Perasaan antara mencintai dan takut kehilangan martabat yang selama ini ia junjung tinggi. Namun, terperangkap dalam pusaran perasaan cinta yang membuatnya ingin merasa dekat dengan Arif, ia akhirnya menuruti permintaan itu. Dalam keheningan kamar yang diterangi cahaya lembut dari lampu tidur, Bu Sinta merekam dirinya sendiri dengan perasaan campur aduk antara keinginan dan ketakutan, menyadari bahwa tindakan ini mungkin akan membuka pintu-pintu yang tak terduga di masa depan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan irama yang semakin akrab di dunia maya. Pesan-pesan manis dari Arif terus mengalir, menguatkan keyakinan Bu Sinta bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun, di balik kehangatan itu, terselip benih-benih keraguan yang mulai menghantui malam-malamnya. Setiap kali ia memandang layar ponselnya, terlintas bayangan akan video pribadi yang telah ia kirimkan. Bayangan itu terus mengingatkannya akan sebuah keputusan yang kini terasa berat. Meski demikian, ia terus berusaha menepis rasa takut itu dengan mengingat betapa menyenangkannya perbincangan dengan Arif, yang seakan menawarkan secercah cahaya di tengah kegelapan kesendirian. Suatu hari, ketika suasana hati Bu Sinta sedang dalam keadaan ceria dan ia merasa lepas dari beban kesepian, ia memutuskan untuk mengunggah sebuah foto di Facebook. Foto itu menampilkan dirinya yang sedang tersenyum hangat, berdiri di halaman rumah yang dihiasi oleh tanaman hijau, bersama seorang pria yang merupakan sepupunya, Raka. Bagi Bu Sinta, foto itu hanyalah potret kebersamaan keluarga, momen sederhana yang ingin ia bagikan sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa unggahan sederhana itu akan memicu badai emosi di dunia maya. Tak lama setelah foto itu dipublikasikan, Arif yang selama ini menyembunyikan perasaannya di balik kata-kata manis, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang penuh amarah. Pesan-pesan dari Arif yang dulu lembut dan penuh harapan kini berubah menjadi serangkaian kata yang menyayat hati. Ia menuduh Bu Sinta telah mengkhianatinya, menganggap foto itu sebagai bukti bahwa ia tidak setia. Padahal bagi Bu Sinta, foto itu hanyalah ungkapan kebersamaan keluarga yang tidak memiliki makna romantis sama sekali.
Bu Sinta berusaha sekuat tenaga menjelaskan bahwa pria yang ada di foto itu hanyalah Raka, sepupu yang telah lama menjadi teman keluarga, dan bahwa tidak ada hubungan asmara di antara mereka. Namun, Arif sudah terlalu larut dalam amarah dan kekecewaan sehingga ia tidak mau mendengarkan penjelasan. Percakapan mereka yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi pertengkaran sengit, dengan kata-kata tajam yang mengiris perasaan Bu Sinta. Dalam keputusasaan, ia merasa bahwa segala usaha untuk mempertahankan hubungan yang telah terjalin dengan begitu indah kini sirna begitu saja. Dengan perasaan hancur, Bu Sinta menyaksikan hubungan yang selama ini ia pelihara dengan sepenuh hati itu runtuh tanpa ada penjelasan yang memadai. Patah hati yang dirasakan Bu Sinta semakin dalam ketika, beberapa hari kemudian, kabar buruk datang menyeruak dari dunia maya. Arif, yang tak mampu menahan rasa dendam karena merasa dikhianati, dengan sengaja menyebarkan video pribadi yang pernah Bu Sinta kirimkan. Video itu, yang direkam dalam suasana intim malam itu, kini tersebar luas ke berbagai platform media sosial. Seiring dengan viralnya video tersebut, reputasi Bu Sinta yang selama ini terjaga dengan susah payah mulai hancur. Setiap sudut kota Bandung seolah menjadi saksi bisu dari kejatuhan seorang wanita yang dulunya dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih. Dalam hitungan jam, video itu menjadi bahan pembicaraan hangat, dan Bu Sinta mendapati dirinya dijauhi oleh banyak orang, termasuk rekan-rekan sekerja dan bahkan beberapa pasien yang pernah mengaguminya. Kehidupan Bu Sinta berubah drastis. Dulu, ia adalah sosok yang selalu tampil ceria dan penuh semangat. Namun kini bayangan video tersebut membuatnya terperangkap dalam dunia yang kelam. Ia merasa malu, terhina, dan terpukul oleh kenyataan bahwa sebuah momen yang sangat pribadi bisa digunakan sebagai senjata untuk menyakitinya. Setiap kali melihat ponselnya, ia teringat akan pesan-pesan penuh kebencian yang ditinggalkan oleh Arif, yang semakin membuatnya tenggelam dalam kesedihan. Hari demi hari, Bu Sinta mulai mengurung diri di dalam rumahnya, menghindari tatapan orang-orang di luar yang penuh dengan simpati atau cemoohan. Dalam kesunyian kamar kecilnya, ia menangis tanpa henti, merasakan betapa perasaannya telah hancur dan kepercayaan dirinya yang dulu begitu kokoh kini pudar seiring dengan desas-desus yang terus mengalir di media sosial. Namun, di balik kegelapan yang menyelimuti hari-harinya, ada secercah cahaya yang perlahan mulai menyusup ke dalam jiwanya. Sebagai seorang bidan, Bu Sinta selama ini telah melihat betapa kuatnya manusia untuk bertahan, meski diliputi oleh penderitaan yang mendalam. Ia mengingat kembali setiap kelahiran yang pernah ia bantu, setiap senyum bahagia seorang ibu yang baru saja menyambut kehidupan baru, dan betapa harapan selalu hadir meski dalam situasi tersulit. Pikiran itu memberinya kekuatan untuk bangkit, meskipun perlahan dan penuh perjuangan. Ia mulai mengikuti sesi konseling dan bergabung dengan kelompok dukungan bagi mereka yang pernah mengalami penghinaan dan cyberbullying. Di antara orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, Bu Sinta menemukan bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa setiap luka, betapapun dalamnya, bisa mulai sembuh dengan waktu dan dukungan yang tepat. Meskipun begitu, bayang-bayang video pribadi itu tetap membayangi setiap langkahnya. Tak jarang, di tengah malam ketika sepi menyelimuti, ia terbangun dengan perasaan cemas, teringat akan suara-suara hinaan yang pernah ia baca di internet. Di sela-sela kesendirian itu, muncul pula rasa marah dan kebingungan. Mengapa seseorang yang pernah mendapatkan kepercayaan dan cinta bisa berbalik menyerang dengan cara yang begitu keji? Rasa sakit yang ia rasakan tak hanya menghancurkan kepercayaan dirinya, tetapi juga menorehkan luka mendalam pada hati yang selama ini begitu lembut. Namun, di tengah kerapuhan itu, Bu Sinta menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan tindakan Arif mendefinisikan siapa dirinya, dan untuk membuktikan bahwa ia lebih besar dari sekadar sebuah video yang viral. Langkah demi langkah, Bu Sinta mulai mengumpulkan kembali kekuatan yang sempat hilang. Ia mulai membuka diri kembali untuk berinteraksi dengan lingkungan, meski dengan hati yang masih penuh luka. Kunjungan ke klinik bersalin yang dulunya penuh canda dan tawa kini kembali menjadi rutinitas yang membantunya fokus pada tugas mulia membantu melahirkan kehidupan baru. Di antara deru mesin bayi dan sorak-sorai keluarga yang menyambut kelahiran, Bu Sinta menemukan secercah harapan yang perlahan menghapus bayang-bayang masa lalu. Ia menyadari bahwa setiap senyum yang ia bagikan kepada pasiennya adalah bukti bahwa hidupnya masih memiliki arti dan bahwa setiap luka, meski menyakitkan, bisa dijadikan pelajaran berharga. Seiring waktu berjalan, berita tentang penyebaran video pribadi Bu Sinta juga tidak luput dari perhatian pihak berwajib. Kepolisian Bandung mulai melakukan penyelidikan terhadap identitas orang yang bertanggung jawab atas penyebaran video tersebut. Tekanan dari masyarakat dan berbagai pihak yang menuntut keadilan membuat kasus itu semakin mendesak untuk segera ditangani. Tidak lama kemudian,
Bukti demi bukti berhasil dikumpulkan, dan identitas Arif sebagai pelaku semakin terungkap. Penangkapan Arif pun dilakukan secara tiba-tiba, dan ia dihadapkan pada hukum atas pelanggaran privasi serta penyebaran konten pribadi tanpa izin. Keputusan itu memberikan secercah keadilan bagi Bu Sinta, meski pahitnya peristiwa yang telah ia alami tak dapat sepenuhnya dihapuskan oleh tindakan hukum semata. Meski demikian, proses penyembuhan hati Bu Sinta tidaklah mudah. Hari-harinya masih dipenuhi dengan gejolak emosi yang datang silih berganti, antara rasa marah, sedih, dan terkadang putus asa. Namun, di balik segala keterpurukan itu, semangatnya sebagai seorang bidan yang telah lama mengabdikan diri untuk membantu orang lain mulai kembali menyala. Ia menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk bangkit, meski harus melalui perjalanan yang penuh liku dan air mata. Dengan tekad yang bulat, Bu Sinta memutuskan untuk menjadikan pengalamannya sebagai sumber inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami penderitaan serupa. Ia mulai aktif memberikan penyuluhan mengenai pentingnya privasi dan bahaya penyalahgunaan konten pribadi di era digital, berbicara di depan komunitas, dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dalam setiap sesi penyuluhan yang diadakan, Bu Sinta tak segan menceritakan kisahnya dengan penuh keberanian, meski setiap kata yang terucap adalah pengingat akan masa lalu yang kelam. Ia berharap bahwa dengan berbagi pengalamannya, orang lain tidak akan terjerumus ke dalam perangkap yang sama, dan bahwa setiap individu akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan di dunia maya. Dukungan dan apresiasi yang ia terima dari para pendengarnya perlahan mulai mengisi kekosongan di dalam hatinya. Ia menemukan bahwa meskipun luka yang ia derita begitu dalam, ada banyak orang di luar sana yang menghargai keberanian dan kejujurannya. Rasa syukur itu menjadi pendorong baginya untuk terus melangkah, meski langkahnya masih terkadang tersendat karena bayang-bayang masa lalu. Di balik segala badai yang pernah menghantui, Bu Sinta perlahan menemukan kembali kepercayaan diri yang sempat hilang. Ia mulai kembali mengunjungi tempat-tempat yang dulu ia hindari, seperti kafe kecil di sudut kota, taman-taman hijau yang sejuk, dan bahkan menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas yang sebelumnya ia takuti. Setiap pertemuan itu menguatkan keyakinannya bahwa hidupnya tak bisa ditentukan oleh satu kesalahan, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali. Ia pun mulai tersenyum kembali, meskipun tidak selalu dengan senyum lebar, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia telah belajar menerima dirinya apa adanya. Suatu sore, ketika langit Bandung menghiasi diri dengan warna jingga keemasan yang menenangkan, Bu Sinta duduk di bangku taman sambil menatap cakrawala. Di tengah udara sejuk yang menyapu wajahnya, ia merenungkan perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari saat ia jatuh cinta dengan seseorang yang hanya dikenalnya lewat dunia maya, hingga kejatuhan yang membuatnya merasa tak berdaya akibat penyebaran video pribadinya. Di benaknya terbayang setiap detik yang telah berlalu, setiap tawa dan air mata yang pernah ia curahkan. Ia menyadari bahwa setiap luka, betapapun dalamnya, telah mengajarinya arti sebuah kekuatan dan keindahan dalam diri manusia. Di saat itulah, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi membiarkan masa lalu mendikte masa depannya. Kehidupan Bu Sinta perlahan berubah. Ia kembali aktif bekerja, membantu para ibu hamil dan keluarga yang membutuhkan dukungannya. Senyum yang pernah hilang kini perlahan kembali menghiasi wajahnya, menandakan bahwa ia telah menemukan cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Walaupun peristiwa yang menimpanya tetap menjadi kenangan pahit, ia memilih untuk melihatnya sebagai bagian dari proses tumbuh dewasa dan menemukan kekuatan sejati dalam diri. Di setiap tindakan kecilnya, dari menyapa pasien dengan ramah, hingga berbagi kisah inspiratif di forum komunitas, tercermin tekadnya untuk membuktikan bahwa ia lebih besar daripada sebuah video viral yang pernah menyakitinya. Perlahan, Bu Sinta pun mulai meraih kembali kepercayaan diri yang sempat hilang. Ia tak lagi membiarkan ejekan dan hinaan dunia maya menghantui langkahnya. Bahkan, di balik segala luka, ia menemukan kekuatan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan dukungan. Setiap kali ia melihat seorang ibu yang cemas atau keluarga yang tengah berduka, ia selalu berusaha memberikan semangat dan harapan, seolah-olah ia sedang menyembuhkan luka mereka dengan kehangatan yang ia miliki. Perubahan itu bukan hanya terlihat dari cara ia tersenyum, tetapi juga dari keyakinannya bahwa hidup, meski penuh dengan ketidakpastian, selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mau bangkit. Di tengah perjalanan pemulihan itu, kisah Bu Sinta mulai menyebar ke telinga banyak orang. Media lokal bahkan sempat mengangkat ceritanya sebagai contoh keberanian dan kekuatan perempuan dalam menghadapi cyberbullying dan pelanggaran privasi. Meskipun banyak yang datang untuk menyemangati, ia tetap rendah hati dan selalu mengingatkan bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda dalam menghadapi penderitaan. Bagi Bu Sinta,
Kunci dari semua itu adalah menerima diri sendiri, belajar dari setiap kesalahan, dan terus melangkah maju tanpa harus terus-menerus dibayangi oleh masa lalu. Tak lama setelah kasus penyebaran video itu mendapatkan keadilan, Bu Sinta mendapati bahwa ia telah berubah. Hari-harinya yang dulu dipenuhi dengan rasa takut untuk melangkah keluar rumah kini berganti dengan langkah-langkah kecil yang penuh keyakinan. Ia mulai beraktivitas seperti biasa, bahkan sering terlihat tertawa bersama rekan-rekan kerjanya di klinik. Di setiap senyum yang ia bagikan, tersirat pesan bahwa kehidupan selalu punya cara untuk menyembuhkan, asalkan kita mau berusaha untuk melihat ke depan. Sementara itu, Arif, mantan kekasihnya yang telah berbalik menjadi sumber penderitaan, harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Penangkapannya oleh polisi menjadi pengingat bahwa setiap tindakan keji pasti akan mendapatkan balasan. Kasus itu menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang betapa berharganya privasi dan betapa pentingnya untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain demi kepuasan pribadi. Berita itu, meskipun menyedihkan bagi Arif, justru menguatkan tekad Bu Sinta untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang pernah menjadi korban tindakan serupa. Malam demi malam, di balik rembulan yang menyinari kota Bandung dengan cahaya lembut, Bu Sinta seringkali merenung sambil memandang langit yang penuh bintang. Ia mengingat setiap momen pahit yang pernah menimpanya. Namun di balik setiap luka itu, ia menemukan secercah harapan yang membawanya untuk terus melangkah. Ia belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti tidak merasa takut, melainkan kemampuan untuk bangkit meski telah jatuh berkali-kali. Perlahan, ia pun belajar memaafkan dirinya sendiri atas keputusan yang pernah ia ambil, dan mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang penuh dengan keikhlasan, cinta, dan tekad untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depannya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika udara Bandung begitu segar dan embun masih berkilau di dedaunan, Bu Sinta berjalan perlahan menuju klinik dengan langkah yang mantap. Di sepanjang jalan, ia menyapa tetangga dan orang-orang yang ditemuinya dengan senyum tulus, seolah setiap sapaan adalah ungkapan syukur atas kesempatan kedua yang diberikan hidup. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa meski perjalanan penyembuhan belum berakhir, ia telah menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Setiap pasien yang ia bantu, setiap cerita yang ia dengar, dan setiap tawa kecil yang ia bagikan adalah bukti bahwa hidupnya, meski pernah terguncang hebat, kini kembali menemukan ritme yang harmonis. Dalam perjalanan itu, Bu Sinta juga mulai menulis catatan harian. Lewat setiap goresan pena di atas kertas, ia mencurahkan perasaan, pikiran, dan harapan yang selama ini tersembunyi di balik kesedihan. Tulisan-tulisannya menjadi saksi bisu dari perjalanan panjangnya, dari masa-masa kelam ketika ia merasa terpuruk, hingga saat-saat di mana ia mulai meraih kembali kepercayaan diri dan kebahagiaan. Ia berharap, dengan membagikan kisahnya, orang lain yang pernah mengalami penderitaan serupa dapat menemukan secercah harapan dan keberanian untuk bangkit. Kisah Bu Sinta, yang dimulai dari cinta yang lahir di dunia maya dan berujung pada kejatuhan yang menyakitkan, perlahan berubah menjadi cerita tentang penebusan dan kebangkitan. Dalam setiap langkah yang diambilnya, ia menunjukkan bahwa meskipun luka mendalam mungkin tak bisa sepenuhnya dihapuskan, semangat untuk hidup dan membantu orang lain akan selalu menguatkan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, di antara tawa dan air mata, Bu Sinta menemukan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri, bahwa ia tidak harus terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan bisa menciptakan masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta. Dan begitulah, di bawah langit Bandung yang luas, dengan senyum yang perlahan kembali menghiasi wajahnya, Bu Sinta melangkah maju. Ia terus mengajar, merawat, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, seolah setiap langkahnya adalah pernyataan bahwa hidup tak boleh berhenti pada satu tragedi. Setiap hari, meskipun ingatan tentang video yang viral itu kadang muncul kembali di benaknya, ia memilih untuk fokus pada kebaikan yang bisa ia bagikan kepada dunia. Ia tahu bahwa dirinya lebih besar daripada satu kesalahan, dan bahwa dalam setiap tindakan kebaikan terdapat kekuatan untuk mengubah segalanya. Dalam satu perjalanan panjang yang penuh liku dan tantangan, Bu Sinta telah belajar bahwa kehidupan adalah rangkaian pilihan, bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, namun juga bahwa setiap kegagalan adalah awal dari sesuatu yang baru. Dengan hati yang kini lebih tegar dan jiwa yang telah melalui proses pemurnian, ia berdiri sebagai simbol kekuatan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi setiap orang yang pernah merasa tersakiti oleh dunia digital yang kejam. Di balik setiap senyum yang ia berikan kepada pasien, tersimpan cerita tentang kejatuhan, penderitaan, dan akhirnya, kebangkitan yang menginspirasi. Malam itu, ketika langit Bandung dipenuhi oleh ribuan bintang yang berkelip-kelip, Bu Sinta menatap ke atas dengan mata yang penuh harapan.
Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan setiap nafas yang dihembuskannya, ia berjanji untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menentukan siapa dirinya, melainkan untuk terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa cinta, keikhlasan, dan keberanian akan selalu menemukan jalannya meskipun diterpa badai. Akhirnya, Bu Sinta pun menemukan kembali dirinya yang sejati. Ia belajar bahwa hidup, meskipun penuh dengan liku-liku pahit, selalu menyediakan ruang bagi pertumbuhan dan penyembuhan. Ia pun memilih untuk mengubah luka menjadi kekuatan, menjadikan setiap pengalaman pahit sebagai landasan untuk memberikan inspirasi bagi orang lain. Melalui kerja keras dan keikhlasan yang tak pernah padam, ia membuktikan bahwa seorang wanita, bahkan setelah terjatuh dan terluka, masih mampu bangkit dengan penuh keanggunan dan keyakinan. Di tengah kehidupan yang terus bergerak, Bu Sinta tak lagi membiarkan viralitas sebuah video pribadi menentukan harga dirinya. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, terus membantu mereka yang membutuhkan, dan dengan hati yang telah sembuh, ia membuka lembaran baru yang penuh dengan keindahan dan harapan. Setiap senyum yang ia tebarkan kepada orang lain adalah bukti bahwa ia telah berhasil menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Dan di balik segala cerita pahit itu, tersimpan pelajaran berharga bahwa kepercayaan diri tidak pernah hilang selamanya, selama hati tetap mampu untuk bangkit dan mencintai lagi. Dengan demikian, di bawah langit kota Bandung yang selalu penuh kejutan, Bu Sinta melangkah dengan kepala tegak, menyongsong hari esok yang penuh dengan kemungkinan baru. Ia tahu bahwa masa lalu akan selalu ada, namun ia juga percaya bahwa masa depan adalah milik mereka yang berani melepaskan bayang-bayang kesalahan dan memilih untuk hidup dengan sepenuh hati. Dan di sanalah, di antara canda tawa anak-anak yang bermain di halaman klinik, di antara obrolan hangat dengan rekan-rekannya, dan di antara setiap detak jantung yang menyatakan kehidupan, Bu Sinta menemukan makna sejati dari keberanian dan pengampunan. Cerita hidupnya pun akhirnya menjadi inspirasi, bukan hanya bagi mereka yang pernah merasakan kejatuhan, tetapi juga bagi siapa saja yang percaya bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Dengan penuh keyakinan, Bu Sinta terus melangkah, menyebarkan kehangatan dan cinta kepada dunia, dan membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah terluka pun memiliki hak untuk tersenyum kembali dan menemukan kebahagiaan yang sejati.